Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان hadirin sidang Jumaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa bersyukur atas setiap nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan-panggilan Allah SWT, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan hal-hal yang sunnah berupa ketaatan-ketaatan yang lainnya adalah salah satu dan bentuk karunia kenikmatan Allah SWT yang begitu besar yang diberikan kepada kita semuanya. Maka semoga dengan setiap nikmat dan karunia yang menghampiri kita mampu kita maksimalkan menjadi momentum untuk kita tambah dekat dan tambah taat kepada Allah SWT. Ikhwatal iman, termasuk kesempurnaan agama Islam adalah agama Islam ini yang tidak hanya mengatur manusia hanya sebatas dalam hal bidang akidah atau ibadahnya saja. Termasuk kesempurnaan Islam adalah syariat Islam datang untuk mengatur setiap urusan yang dimiliki oleh setiap manusia, dari perkara kehidupan duniawinya sampai dengan kehidupan ukhrawinya. Bahkan kita telah dapatkan bagaimana kita mempelajari syariat ini. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kemudian menetapkan syariat dan mengatur dan memberikan pedoman baik yang datang dari Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi SAW, mengatur dari hal yang terkecil dalam aspek kehidupan kita sampai yang terbesar. Dari hal yang pertama tata cara kita bersuci, bertaharah, beristinja, sampai kemudian kepada urusan yang berkaitan dengan kenegaraan negara dan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka sungguh sangat salah dan termasuk penyimpangan dalam Islam ketika seorang muslim mengatakan bahwasanya agama Islam hanya mengatur perkara ibadah saja. Dia memisahkan antara perkara ibadah dengan kehidupan dunia. Maka sungguh ini merupakan penyimpangan dalam Islam. Bahkan ini adalah pemikiran yang sekuler, memisahkan antara kehidupan dunia dan agama. Padahal Islam adalah agama yang mengatur keduanya. Di dalam Al-Quran sangat jelas, dalam hadis-hadis Nabi, baik sesuatu yang dicontohkan Nabi, diucapkan Nabi ataupun ditetapkan Nabi, adalah jelas sekali bagaimana kemudian Al-Quran dan Rasul SAW mengatur dan memberikan pedoman dalam setiap dua sisi kehidupan manusia, baik dari sisi agama dan juga dunianya. Maka sangat salah kemudian seseorang ketika mengatakan tidak boleh berpolitik dalam Islam. Islam hanya mengurusi perkara yang ibadah saja, di masjid saja, ibadah saja yang diurusi oleh Islam. Maka yang berkaitan dengan negara tidak ada urusannya dengan Islam. Merupakan perkara yang salah dan merupakan penyimpangan dalam Islam. Sekali lagi ikhwatal iman, Islam adalah agama yang syumuliyah, yang menyeluruh ajarannya, pedomannya, baik perkara kehidupannya, menyangkut kehidupannya dengan muamalahnya, menyangkut bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai abdi Allah, sebagai hamba, pun kemudian
Islam mengatur bagaimana hubungan seseorang manusia dengan manusia dan dengan lingkungannya. Maka sekali lagi ikhwatal iman, sangat salah ketika orang memisahkan antara agama dengan kehidupannya berbangsa dan bernegara. Sangat salah seseorang ketika dia memisahkan antara hubungannya ibadah dengan perkara duniawinya. Satu sama lainnya saling berhubungan dan berkaitan dengan erat. Bagaimana kemudian Islam menuntunkan agar kita menjadikan dunia kita sebagai sarana untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap kebaikan apapun yang kita lakukan untuk keduniaan kita dicatat sebagai ibadah. Dicatat sebagai ibadah, bukan hanya ibadah yang kita lakukan hanya kita salat, kita berpuasa, berhaji, berzakat. Tidak, apapun yang kita lakukan dalam kebaikan dunia kita dimasukkan ke dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ikhwatal iman, maka jangan sampai kita kemudian salah menyikapi ketika seorang dengan propagandanya mengatakan tidak ada urusan, tidak ada kaitannya antara Islam dengan kehidupan dunia. Lebih-lebih saat ini tahun politik, kemudian dia mengatakan tidak ada urusannya Islam dengan politik. Salah besar dan merupakan penyimpangan dalam Islam. Bagaimana Nabi SAW kemudian mengajarkan kita tentang bagaimana mengatur sebuah negara yang akhirnya menjadi negara yang luar biasa. Kota Madinah menjadi negara yang luar biasa dengan dipimpin oleh Nabi SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah berikutnya, sampai sempat kemudian Islam menguasai 1/3 daripada atau 2/3 daripada dunia ini. Maka kemudian ikhwatal iman, akan kita dapatkan banyak nanti para ulama kita menuliskan tentang bagaimana berpolitik dalam Islam. Bagaimana Islam mengajarkan tentang politik. Salah satunya adalah suatu kitab yang fenomenal, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, politik yang syar'i, politik dalam Islam. Maka dalam kitab ini dibahas sedikit tentang bagaimana politik itu, pandangan Islam dalam berpolitik. Yang beliau kedepankan pertama kali adalah satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan menunaikan amanah. Beliau kemudian mengedepankan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-58 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, yang bisa menjalankannya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan ketika kalian berhukum di antara manusia, an tahkumu bil 'adl, agar kalian berhukum dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, sesungguhnya yang demikian itu adalah yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan beliau kemudian ikhwatal iman mengatakan bahwasanya yang paling fundamental terkait dengan menunaikan amanah hanya ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah kepemimpinan, dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan harta. Maka yang berkaitan dengan menunaikan amanah yaitu dari aspek kepemimpinan. Bagaimana kemudian Nabi SAW, Al-Quran dan Nabi SAW memberikan kita pedoman terkait bagaimana memilih pemimpin yang bisa menunaikan amanah dengan baik. Maka selanjutnya Syekh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah kemudian memberikan beberapa catatan terkait dengan kepemimpinan dalam Islam
yang bisa nantinya akan menunaikan amanah dengan baik saat ia memimpin. Maka beliau kemudian mengatakan bahwasanya ada dua hal yang paling dasar, yang paling mendasar dari seorang pemimpin ketika dia diberikan amanah kepemimpinan sehingga nantinya dia bisa melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Beliau mengatakan dua hal yang mendasar ini adalah al-quwwatu wal amanah. Jadi kekuatan dan bisa dipercaya. Kekuatan yang dimaksud sebagaimana hal ini disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Saat Nabiullah Yusuf kemudian atau Nabiullah Musa pernah dimintain tolong oleh salah seorang nabi yang lainnya, maka dikatakan oleh anaknya yang sempat ditolong oleh Nabiullah Musa saat itu, dia mengatakan inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik, yang paling tepat yang engkau sewa, yang engkau jadikan pekerja yang bisa mengemban amanah adalah dia yang punya kekuatan dan punya kepercayaan bisa mengemban amanah tersebut dan bisa dipercaya. Kemudian dalam surat yang lainnya, saat Nabiullah Yusuf berada di sisi seorang raja Mesir saat itu, saat Nabiullah Yusuf berada di hadapannya, dia kemudian mengatakan, qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu wahai Yusuf sekarang ini di antara kami termasuk orang yang punya kedudukan bagus, istimewa di hadapan kami dan juga bisa dipercaya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabiullah malaikat Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril dengan ruhul amin, ruh yang paling bisa dipercaya. Saat Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat tersebut dalam surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya dia malaikat Jibril adalah perkataan yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Jibril tersebut adalah seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuatan dan kedudukan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in, dia berlaku taat, sangat penurut, thamma amin. Kemudian dia juga adalah orang yang sangat bisa dipercaya dan mampu menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua hal tadi, al-quwwatu wal amanah. Jadi sifat seorang pemimpin yang harus kita perhatikan, yang nanti akan bisa dia pasti 99% bisa menunaikan amanahnya dengan baik adalah pemimpin yang mempunyai sifat al-quwwah, kekuatan, dan pemimpin yang mempunyai sifat bisa dipercaya, tidak pernah berbohong. Kekuatan yang dimaksud ini adalah kapabilitas dia untuk melakukan sesuatu bidang yang dipimpinnya. Maka ketika kita melihat kekuatan, kemampuan dalam setiap bidang atau dalam bidang tertentu, maka nanti timbangannya akan berbeda sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Kemampuan seorang pemimpin akan kita lihat berbeda antara satu bidang dengan bidang yang lainnya. Misal ketika kita melihat di hal militer, maka kemudian perihal militer adalah yang paling mampu, yang kuat di dalamnya adalah satu, dia adalah yang pemberani, yang otaknya sangat cerdik, bisa bersiasat dengan sebaik-baiknya. Inilah kekuatan al-quwah dalam bidang militer. Dalam hal yang lainnya tentunya berbeda lagi. Dalam hal bisa menghukumi atau menjadi hakim, maka diperlukan
daya nalar yang tinggi, bagaimana insting yang bagus dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi orang yang kuat badannya ketika dia berada di bidang yang lainnya. Maka al-quwah yang dimaksudkan, kekuatan yang dimaksudkan, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang nantinya akan bisa menunaikan amanah tersebut sesuai dengan bidang yang ia tekuni, sesuai dengan bidang yang ia akan pimpin, kemampuannya dalam memimpin bidang yang tertentu tadi. Kemudian al-amanah, al-amin, maka amin sangat erat kaitannya dengan 3 hal. Yang pertama, dia takut kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dia tidak pernah menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepercayaan yang dimaksud oleh Islam adalah kepercayaan yang dia nantinya bisa menyerahkan itu semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak takut kepada manusia, yang ia takuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang pemimpin yang nanti akan menjadi pemimpin memiliki 2 sifat ini, kekuatan, kemampuan, kapabilitas terhadap hal yang dipimpinnya, kemudian rasa takut kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak pernah mempermainkan agama, maka insya Allah pemimpin tersebut akan bisa menunaikan amanah dengan baik. Yang paling penting ikhwatal iman saat ini adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap seorang mukmin? Apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia ingin memilih seorang pemimpin? Kita sudah tahu bagaimana Islam menunjukkan tentang kriteria pemimpin dan hal-hal yang harus dimilikinya. Maka yang jauh tidak kalah penting, bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin, sikap kita sebagai seorang mukmin ketika menentukan pilihan kita. Maka ikhwatal iman, hal yang pertama yang harus kita jadikan patokan dalam menentukan setiap sikap, tidak hanya memilih pemimpin, setiap sikap, bahkan perkataan, setiap berkata. Yang pertama harus kita ingat ikhwatal iman, setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap sikap perbuatan yang kita lakukan sangat rapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah hilang rekam jejaknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang sudah disiapkan untuk mencatat setiap perbuatan dari seorang hamba. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguhnya di antara kalian kami sudah memiliki penjaga-penjaga di antara malaikat-malaikat yang mereka mulia lagi mencatat, tidak pernah luput catatannya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui setiap apapun yang kita kerjakan. Maka ikhwatal iman, ini sikap yang pertama yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita sebagai seorang mukmin. Apapun yang kita lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapat rekamannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan diputarkan di yaumil hisab nanti. Yang kedua ikhwatal iman, yang perlu diingat saat kita sudah meyakini, sudah menancapkan keyakinan bahwa setiap apapun yang kita lakukan, bahkan kita ucapkan, dicatat dengan rapi oleh Allah SWT, diketahui oleh Allah SWT. Maka yang kedua ikhwatal iman, hati-hati dalam menentukan sikap. Setiap sikap yang kita ambil akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Sehingga saat kita menentukan sikap harus dengan ijtihad, harus dengan pemikiran yang matang, harus dengan pertimbangan. Jangan kemudian asal-asalan ikhwatal iman. Jangan karena hawa nafsu. Ingat, setiap ketentuan yang kita tentukan, sikap yang kita ambil akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah SWT. Maka bersikaplah dengan pertimbangan, bersikaplah dengan pemikiran yang matang. Jangan asal-asalan apalagi mengikuti hawa nafsunya. Pasti akan salah. Kalau kita sudah
menentukan sikap dengan pertimbangan, maka insya Allah tidak ada lagi beban dosa yang kita tanggung meskipun kita salah. Meskipun kita salah, tapi karena sudah pertimbangan yang matang, istihad yang dilakukan dengan baik, pemikiran yang sudah bulat, baru kemudian menentukan pilihan. Ketika salah, kata Nabi SAW, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun." Seseorang yang berilmu, seorang hakim, seorang yang ingin memutuskan perkara, ketika dia ingin mengambil satu keputusan, kemudian dia benar dengan keputusannya dengan dasar pertimbangannya. Idza ijtahada, yang pertama dilakukan pertimbangan yang baik, pemikiran yang matang. Jangan asal-asalan. Ditimbang, dilihat, kemudian diperiksa dengan seksama, baru kemudian tentukan pilihan. Ketika benar pilihannya, maka akan mendapatkan 2 pahala. Ketika salah, akan mendapatkan 1 pahala. Karena ikhwatal iman, berat konsekuensi orang yang menentukan dengan asal-asalan, apalagi dalam hal menentukan pemimpin, ikhwatal iman. Kata Nabi SAW dalam hadis Mustadrak Imam Hakim yang beliau sahihkan, kata Nabi SAW, siapa saja yang kemudian mengangkat seorang pemimpin yang kemudian dia ketahui bahwa ada pemimpin yang lebih layak, lebih maslahat untuk dipilih, namun dia memilih pemimpin yang tidak membawa maslahat tadi, faqad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minun, maka dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang mukmin. Berat ikhwatal iman konsekuensi daripada kita salah memilih dengan tanpa pertimbangan dan tanpa pemikiran yang matang. Maka ikhwatal iman, jangan sampai kemudian kita menyepelekan pilihan kita. Tidak butuh kita hasilnya ikhwatal iman. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita betul-betul melakukan pemilihan itu dengan pertimbangan sebaik-baiknya, dengan pemikiran yang sebaik-baiknya, sehingga ketika pun kita sudah memilih, maka hasilnya insya Allah sudah gugur kewajiban kita sebagai seorang pemilih, sudah gugur. Jangan sampai nanti kita mendapatkan beban daripada pilihan kita dengan pilihan kita yang serampangan, asal-asalan. Maka kalau sempat salah, bahkan kita asal-asalan dengan hawa nafsu, padahal ada yang lebih berhak, dikategorikan sebagai pengkhianat yang telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bahagian daripada orang-orang mukmin yang senantiasa sangat berhati-hati dalam menentukan setiap sikap yang ingin dilakukan, setiap ucapan yang ingin dikeluarkan, sehingga apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاتقوا الله يا أيها المؤمنون فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان, setiap kita pasti akan menemukan konsekuensi dari setiap apa yang dilakukan. Maka sebagai seorang mukmin yang cerdas, pasti dia akan melakukan sesuatu yang nantinya akan mendatangkan maslahat kepadanya. Tidak ada seorang mukmin yang cerdas kemudian dia melakukan sesuatu, menentukan sikap yang membawa dia kepada jurang kesengsaraan, lembah kenistaan. Sungguh naif seorang jika dia menginginkan sesuatu yang baik namun dia menentukannya dengan asal-asalan.
Maka sekali lagi ikhwatal iman, mari kita sebagai seorang mukmin, mari kita lebih berhati-hati dan kita lebih ekstra hati-hati ketika kita menentukan sikap dalam setiap hal apapun, baik ucapan ataupun perbuatan kita. Lebih-lebih ketika kita ingin menentukan seorang pemimpin yang memimpin kehidupan duniawi kita. Kemudian ikhwatal iman, yang tidak kalah pentingnya juga yang harus kita ketahui bersama ikhwatal iman, bahwa sebagai seorang mukmin kita jangan kemudian lelah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sikap seorang mukmin untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik yang ingin ia dapatkan adalah dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang senantiasa menyayanginya, dan dia pemimpin tersebut pun disayangi oleh masyarakatnya. Jangan lupa berdoa ikhwatal iman. Jangan kemudian sepelekan doa. Sesuatu atau segala sesuatu yang kita inginkan, ketentuannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berkeinginan, tapi yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga senantiasa kaitkan keinginan kita dengan zat yang menentukan, zat yang maha berkehendak. Selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap doa kita sisipkan agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang baik, pemimpin yang bermanfaat untuk agama dan dunia kita, pemimpin yang menyayangi kita dan kita pun menyayanginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di tengah-tengah kita pemimpin yang baik, pemimpin yang senantiasa menyayangi masyarakatnya, pemimpin yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang senantiasa disayangi oleh masyarakatnya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Wa alamu ikhwatal iman anna Allah Subhanahu wa taala amarakum بالصلاة على نبيه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ولاتنا ولاة المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح ولاتنا ولاة المسلمين عامة يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أعد مسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين اللهم أعد مسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين إنك على كل شيء قدير اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل تحت أقدامهم إنك على كل شيء قدير اللهم ya Rabbana urzuqna ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah, pemimpin yang mampu menjaga amanah dan menunaikan amanahnya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang kami sayangi dan dia pun menyayangi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang mana pemimpin tersebut ya Allah memperhatikan taat kepadamu, kepada Rasulmu, dan taat kepada agamamu ya akramal akramin. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا